Bapa di sorga, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan padamu Bapa atas anugerah yang luar biasa yang Tuhan masih beri kepada kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, beribadah kepada Tuhan, bersyukur buat segala apa yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Saat ini kami rindu bersama-sama belajar dari kebenaran firman Allah. Kiranya pengurapan Allah turun atas setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Malam ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berjudul bagaimana kita membangun keluarga yang kokoh. Kokoh itu artinya tidak akan goncang. Kokoh itu artinya tidak akan diombang-ambingkan oleh apapun juga. Hempasan, tantangan boleh datang, tapi keluarga ini tetap kuat, kokoh di hadapan Allah. Saudara-saudara, dalam Amsal pasal 24, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian ia ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita sependapat bahwa rumah yang indah, rumah yang kokoh, pasti memiliki perencanaan yang baik dalam membangunnya dan juga memiliki pondasi yang kuat. Itu rumah. Namun saudaraku sekalian, ternyata membangun rumah tangga itu tidak semudah membangun tangga rumah. Oke. Membangun rumah tangga itu tidak semudah membangun tangga rumah. Rumah yang indah tidak cukup bila hanya diisi dengan perabot atau mebel yang mahal tentu saja. Tetapi terlebih dahulu perlu ada desain, penataan, dibangun dengan material yang baik atau bahan yang baik. Lalu kemudian diisi dengan perabotan yang saling menunjang, harmonis, warna, bentuk yang disesuaikan dengan ruangan atau disesuaikan dengan tempat di mana perabot itu akan ditempatkan. Barangkali saudara pernah memasuki atau masuk ke rumah seseorang, lalu saudara berkomentar, sayang ya, rumahnya bagus, kemudian hiasan, mebelnya, sofanya bagus, tapi gak pas cara penyusunannya. Tidak pas atau tidak cocok dengan desain rumah itu. Pasti saudara pernah melihat seperti itu. Dan di sisi lain saudara mungkin juga pernah berkata setelah keluar dari rumah seseorang, saudara bilang, indah ya, sejuk ya di rumah itu ya. Padahal sebutlah misalnya perabotnya itu sederhana. Tapi begitu desainnya bagus,
sesuai dengan bentuk rumah itu dan warnanya pun membuat hati kita tenang atau teduh, sejuk ketika memasukinya. Nah, saudara-saudara, demikian berbagai macam pandangan yang seringkali kita sampaikan atau ucapkan ketika kita masuk pada rumah seseorang. Namun saudara-saudara, firman malam ini sebenarnya pengertian rumah yang dimaksudkan di sini bukan house, tapi home. Karena tidak ada broken house. Yang ada itu broken home. Diterjemahkan rumah, house, home. Orang bilang sama-sama rumah. Tapi sesungguhnya tidak. House itu bicara bentuk bangunannya, fisiknya. Tapi yang dimaksudkan dengan rumah tangga atau rumah dalam konteks ini home-nya adalah suatu kehidupan keluarga yang kokoh. Kokoh dan indah. Di mana anggota-anggota keluarganya dapat saling memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi bicara suasananya di dalam Bapak Ibu. Karena itu melalui kebenaran firman yang kita baca, penulis Amsal menuliskan di sana yang dari sana kita dapat melihat atau memperhatikan bahwa untuk membangun keluarga yang kokoh itu dibutuhkan 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, saudara-saudara, adalah hikmat. Hikmat. Amsal pasal yang pertama ayat 7 berkata bahwa permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Untuk membangun keluarga yang kokoh, diperlukan pondasi atau dasar yang kokoh. Sama halnya seperti perumpamaan yang diberikan oleh Yesus Kristus, bahwa yang membangun rumah di atas batu dan yang membangun rumahnya di atas pasir. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Ada orang yang membangun rumah dengan pondasi batu. Dan ada orang yang membangun rumah dengan pondasi pasir. Terujinya kekokohan rumah ini, saudara, adalah di saat taupan datang, hujan, banjir, atau masalah datang. Di situ baru nampak. Sebelum ada hambatan, sebelum ada taupan, sebelum ada hujan, sebelum ada banjir, tidak nampak perbedaan, tidak menunjukkan ada perbedaan di pondasi rumah itu. Alkitab mencatat rumah yang dibangun dengan pondasi batu, sekalipun datang hujan, banjir besar, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tetapi rumah yang dibangun di atas pasir, Alkitab berkata, maka hebatlah kerusakannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dibutuhkan hikmat. Hikmat yang kita dapatkan dari Allah. Mau dibawa kemana rumah ini? Mau dibangun di atas apa rumah kita sekarang ini? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernikahan yang kokoh, keluarga yang kokoh, saudara mau tidak mau, setuju atau tidak, harus diawali dengan takut akan Tuhan.
Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, membangun rumah yang melibatkan orang yang di dalamnya memiliki rasa takut pada Tuhan. Ini tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu, nggak bisa dicari solusi lain. Memang sudah Alkitab bilang sangat besar pengaruh peran dari kepala rumah tangga ini. Kepala rumah tangga itu sekali lagi bukan ibu, bukan istri. Dia adalah seorang laki-laki yang disebut suami. Dan tahukah saudara bahwa seorang laki-laki atau seorang suami sangat berperan dalam menentukan kekokohan keluarga itu. Saudara-saudara, dalam Mazmur pasal 128, kalau saudara perhatikan dengan cepat di sini, kita menemukan ada beberapa janji Tuhan bagi seorang laki-laki atau seorang suami yang takut akan Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara? Kalau suami, kalau kepala rumah tangga memiliki rasa takut pada Tuhan, maka yang terjadi Alkitab berkata, hidupnya berbahagia. Yang kedua, keadaannya menjadi baik. Yang ketiga, istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Bahagia. Juga anak-anaknya, Alkitab mencatat, seperti tunas pohon zaitun. Dan ini semua dimulai dari seorang pria, seorang suami. Maka saudara-saudara, hikmat itu penting karena hikmat itu sekali lagi adalah pemberian Allah, bukan dunia. Hikmat itu hanya dapat atau diperoleh seseorang ketika dia bertemu atau berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Di situ dia mendapatkan hikmat. Ada kalanya kita tidak tahu harus berbuat apa. Jalan buntu. Tapi ketika Tuhan memberikan kita hikmat, maka Tuhan memberikan kita cara, jalan, solusi untuk menghadapi setiap persoalan. Maka saudara-saudara, supaya keluarga itu kokoh, Alkitab tadi berkata, yang pertama di dalam Amsal pasal yang ke-24 itu, dengan hikmat rumah didirikan. Artinya peran hikmat itu menjadi sangat penting. Rumah ini, keluarga ini mau dibangun di atas pondasi apa? Dan yang menentukan itu perannya ada pada seorang laki-laki, seorang suami. Jadi saudara-saudara, khususnya para bapak, para suami yang hadir saat ini, tugas kita berat. Tidak mudah. Sekali lagi tugas kita berat. Dibutuhkan hikmat. Hikmat dari Allah. Sekalipun ada tantangan, ada goncangan. Tapi ketika Tuhan memberikan kita hikmat, kita tidak kehabisan akal. Yang kedua, di ayat ini. Kepandaian. Kepandaian. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Ayat itu tadi berkata demikian. Kepandaian itu juga memiliki pengertian bijaksana.
cakap atau memiliki kecakapan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk membangun keluarga yang kokoh, maka dibutuhkan apa yang disebut dengan kerjasama. Kedua belah pihak, antara suami dan istri. Dan kalau sudah ada anak hadir di tengah keluarga, maka juga bersama anak-anak. Karena itu saudara, pernikahan yang kokoh dan bahagia bukanlah terjadi secara otomatis. Tetapi perlu suatu usaha terencana. Upaya yang berjalan sepanjang usia pernikahan dalam keluarga itu sampai kepada kematian. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kepandaian yang terutama adalah, kenapa disebut dengan kepandaian ini penting? Itu bicara semua orang yang ada di dalamnya tahu perannya. Tahu peran masing-masing. Tahu tanggung jawab masing-masing. Sebagai seorang suami tahu apa tugasnya. Istri tahu apa tugasnya. Menjadi anak tahu apa menjadi tugas dan kewajibannya, apa perannya. Bahkan kita menjadi orang tua, atau mungkin suatu saat kelak menjadi mertua. Bagaimana kita mampu menerapkan peran kita masing-masing? Bagaimana membesarkan anak? Dibutuhkan kepandaian. Supaya dia tegak, maka orang-orang yang di dalam harus pandai. Pandai, bijaksana, cakap dalam pengertian. Dia tahu apa tugasnya, dia tahu apa perannya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya tidak ada orang yang sudah tamat dalam membangun sebuah keluarga yang kokoh. Hanya bisa diukur sampai orang yang ada di keluarga itu, sampai matinya, mereka tetap sungguh-sungguh pada Tuhan, tidak tergoyahkan. Baik iman, percayanya pada Allah, atau tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa ketika ada masalah, ketika ada pergumulan. Saudara-saudara, itu sebabnya bicara mengenai keluarga yang kokoh itu tidak mudah. Tapi kita harus tahu, harus kita belajar supaya tidak terombang-ambingkan. Berapa banyak orang yang tidak beribadah, suami tidak mau beribadah, atau istri tidak mau beribadah, anak-anak tidak mau beribadah, atau orang tua tidak mau beribadah, anaknya yang beribadah. Saudara-saudara, begitu banyak hal yang seharusnya kita pahami. Sehingga kalaupun terjadi sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, itu oleh karena kesalahan kita. Kesalahan orang-orang yang ada di rumah tangga itu. Karena mereka tidak melakukan perannya sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, hai suami, taulah, sadarlah apa peranmu. Hai ibu, hai istri, sadarlah apa peranmu. Hai anak-anak, lakukanlah apa yang menjadi peranmu dan tanggung jawabmu di tengah keluarga. Maka keluarga itu akan kuat dan kokoh. Yang ketiga terakhir, saudara-saudara. Membangun keluarga yang kokoh, yang ketiga dibutuhkan pengertian. Pengertian. Tadi Alkitab juga berkata dalam kitab Amsal itu begitu. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda. Saudara-saudara, semua kita tahu kan bahwa pernikahan diawali dari dua pribadi yang berbeda. Nggak ada yang sama. Namun saling mencintai. Ayo, Bapak Ibu sampai hari ini, entah berapa tahun sudah usia pernikahan Bapak Ibu. Sejauh mana perbedaan yang
nada dari suami dan istri itu masih muncul dominan. Sehingga perbedaan-perbedaan itu memunculkan masalah, persoalan setiap saat dalam hidup kita. Kita tidak boleh bangga dengan perbedaan itu lagi karena kita sudah sepakat untuk saling mencintai dan saling menerima. Saudara-saudara, kenapa ada masalah? Masalah karena perbedaan. Suami tidak bisa memahami istri, istri pun tidak mau memahami suaminya. Padahal dia bilang, aku mencintaimu. Kalau kita mencintai, udah, dengar ini, mari kita belajar. Kalau saudara berkata kepada pasanganmu, aku mengasihimu, aku mencintaimu, yang dikasihi, yang dicintainya apa? Ayo, Bapak Ibu. Kalau kita berkata, aku mengasihimu, aku mencintaimu, yang dikasihi dan dicintainya apa? Apanya? Coba. Apa sih yang kalau saya bilang sama istri saya mengasihimu, saya mencintaimu, yang saya kasihi dan saya cintai apanya? Pribadi seutuhnya. Dalam pribadi seutuhnya termasuk di dalamnya apa itu? Kelebihannya. Termasuk di dalamnya juga apa? Kelemahannya, kekurangannya. Kan tidak dia bilang aku mengasihimu dalam hal-hal tertentu. Aku mencintaimu dalam hal-hal tertentu. Tidak begitu, nggak ada begitu. Nah oleh sebab itu saudaraku sekalian, keluarga itulah tempat kita yang sangat spesial di dunia ini. Makanya kalau sampai ada rumah tangga ribut tiap hari, masalah tiap hari, sampai kapan kita di rumah tangga kita di dunia ini hidup dalam keluarga yang seperti itu? Makanya saudara-saudara, kenapa anak-anak muda kita harus dikasih pelajaran? Bagaimana mereka memilih teman hidup mereka? Supaya tidak salah pilih. Supaya besok tidak berkata, menyesal aku menikah sama kau. Kalau aku tahunya dulu seperti ini, dirimu, aku tidak akan pernah menikahimu. Terlambat. Kalaupun ada di benak kita seperti itu, nggak perlu lagi diucapkan. Tidak perlu lagi diungkit ke permukaan. Kenapa? Sudah selesai. Teken kontrak. Ya kan, teken kontrak kan ketika menikah, udah selesai. Baik buruknya terima. Jalani hidup ini bersama-sama. Nah oleh sebab itu saudaraku sekalian, pengertian itu begitu penting. Yang pertama peran daripada pengertian itu adalah pengertian menghadapi perbedaan. Manusia yang diciptakan Allah tidak ada yang sama, ingat baik. Tetapi semua berbeda dengan keunikannya sendiri-sendiri. Tanpa pengertian yang benar, maka perbedaan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik, pemicu terjadinya persoalan dalam pernikahan atau dalam keluarga. Mengerti menghadapi perbedaan. Lama ya bisa menerima ya? Iya. Lama ya, lama. Pernahkah saudara mendengarkan bahwa dalam pernikahan itu ada namanya fase atau tahapan tingkatan. Katanya ada orang bilang tahap pertama itu bulan madu. Tahap kedua itu krisis. Tahap ketiga penyesuaian. Tahap keempat penerimaan. Tahap pertama bulan madu. Ingatkan Bapak Ibu dulu waktu menikah. 1 minggu pertama, 1 bulan pertama maunya sama gitu ya. Duduk bersama, semua pengen sama. Habis itu masuk pada masa kritis. Masa kritis itu apa? Jadi tahu segala-galanya. Yang tadinya masih tertutup atau terbungkus rapi, termasuk kelemahan dan kekurangannya, sekarang terbuka semua. Itu krisis ya. Mulai tahu semua kekurangan dan kelemahannya. Itu biasanya muncul masalah, persoalan di masa-masa itu. Lalu ada tahapan penyesuaian. Mulai saling menerima, penerimaan ya, menyesuaikan dan akhirnya menjadi baik.
Makanya lihatlah Bapak Ibu, kalau masih saudara lihat ada pasangan suami istri ya yang sudah puluhan tahun menikah, sudah tua ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun usia pernikahannya, kalau masih ada saudara temukanlah. Lihatlah, amati cermat dengan mata jasmani kita. Saudara akan melihat kok jadi sama orang ini dua ya. Bukan seperti suami istri, jadi seperti abang adik, kakak adik. Semuanya, senyumnya, caranya, semua keinginan-keinginannya. Kenapa saudara-saudara sudah melewati semua fase-fase itu. Sekarang sudah merasa memiliki, dalam arti bukan memiliki, sekarang sudah masuk pada tahap penyesuaian. Semua saling menerima. Saudara-saudara, yang kedua, apa yang harus kita mengerti menghadapi masalah. Ya, saudaraku, bahwa menikah dengan siapapun pasti ada masalah. Saudara setuju nggak dengan ini? Menikah dengan siapapun pasti ada masalah. Kenapa? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Pernah ada orang begini, kalau aku menikah sama dia pasti bahagia. Oke, sekarang maumu apa? Aku tinggalkan pasanganku. Apakah ini suami tinggalkan suaminya menikah dengan orang lain? Tinggalkan istrinya menikah dengan orang lain. Harapannya, kalau aku sudah menikah dengan dia, pasti tidak ada masalah, pasti tidak ada persoalan. Itu salah besar. Dengan siapapun menikah, pasti muncul masalah. Persoalannya apa? Hanya masalahnya berbeda. Saudara-saudara, oleh sebab itu maka kita sangat perlu ya mengembangkan apa yang disebut dengan sikap rendah hati. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang berikut, pengertian menggunakan waktu. Saudara-saudara, sangat penting ada keseimbangan dalam mengelola waktu di dalam keluarga kita. Waktu di dalam keluarga harus diprioritaskan juga dengan Tuhan. Tapi juga saudara-saudara, mari kita memikirkan, pernahkah ada waktu kita yang sangat berharga bersama anggota keluarga kita. Ya, waktu untuk keluarga, family time. Orang suka bilang begitu. Makanya selalu saya bilang, dan ini tidak berlebihan, mau berapapun anak saudara atau mau berapapun usia pernikahan saudara, tidak persoalan. Sesekali perlu tinggalkan anak-anak di rumah. Suami istri pergi berjalan bersama, entah kemana. Tapi jangan lupa pulang. Suami istri pergi. Oke, makan bakso berdua. Wah, gak ada kasih. Masa anaknya ditinggalkan di rumah? Oh enggak. Tinggalkan, duduk berdua. Dulu waktu pacaran kan suka berdua. Sekarang setelah menikah kenapa enggak suka berdua? Itu perlu. Tinggalkan mereka di rumah, pergi berjalan berdua. Tidak boleh ada siapapun selain berdua. Tapi kalau situasi memungkinkan, keadaan memungkinkan, sekali-sekali juga kita bersama suami istri dan anak-anak. Saudara-saudara, menggunakan waktu dengan Tuhan dan juga mengelola waktu bersama-sama dengan keluarga. Supaya merasa nyaman hidup anak-anak, merasa nyaman orang-orang yang ada di keluarga itu. Yang terakhir, kita harus memiliki pengertian dalam hal menggunakan uang. Saudara, saya yakin saudara juga pasti sependapat bahwa uang sering kali menjadi salah satu, bukan satu-satunya, menjadi pemicu munculnya konflik dalam keluarga. Saya tidak tahu, sekarang saudara bisa renungkan baik-baik ya. Jawab dalam hati, tidak usah bicara komunikasi dengan suami istri yang hari-hari ini di sini. Siapa yang paling pelit di keluarga Bapak Ibu? Suaminya atau istrinya? Gak usah jawab. Yang paling pelit, kalau di keluarga sendiri masalah harus bergumul dulu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, atau dua-duanya sama-sama berjiwa sosial, bersama-sama berjiwa, sama-sama memberi. Kalau seperti ini enak ini. Tapi saudara, kenapa ada orang pelit, kenapa ada orang kikir, kenapa ada orang begitu murah hati? Sebenarnya karena tidak tahu ini kebenaran ini. Apa itu?
dia lupa bahwa kita ini bukan pemilik, tapi kita hanya pengelola. Kita bukan pemilik, kita hanyalah pengelola. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, memang kenapa sering menjadi persoalan, karena uang itu yang membuat kita kadang-kadang ketakutan bagaimana nanti apa yang akan terjadi besok. Namun saudaraku sekalian, Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, jangan kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, selama bulan ini kita belajar bersama-sama. Kita bersyukur pada Tuhan oleh anugerah Tuhan, gereja kita selama bulan Juni ini menyebut sebagai bulan keluarga. Dan itu bertepatan di tengah-tengah masa sukar, masa pandemi yang melanda seluruh dunia. Oleh sebab itu marilah kita sama-sama mantapkan langkah dan sikap kita, tekad kita untuk membangun keluarga yang kokoh, sehingga kita dapat menjadi berkat di tengah-tengah suasana yang tidak mudah ini. Saudara-saudara, bagaimana kita harus memulainya? Firman memberikan kita pemahaman hari ini. Untuk membangun keluarga yang kokoh, yang pertama dibutuhkan hikmat. Yang kedua dibutuhkan apa yang disebut dengan kepandaian. Dan yang terakhir, saudara-saudara, untuk membangun keluarga yang kokoh, diperlukan pengertian di antara semua orang yang ada di dalam keluarga itu. Berdoa, mohon anugerah Tuhan. Sekalipun tantangan datang, badai kehidupan datang, keluarga kita tetap kokoh di hadapan Allah. Amin. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kesukaran dunia, kehidupan yang melanda dunia ini, kami bersyukur keluarga kami masih boleh berdiri kokoh sampai hari ini. Itu karena anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan, karuniakanlah kepada kami hikmat, kepandaian, dan pengertian, agar kami mampu membangun keluarga kami untuk tetap kokoh di hadapan-Mu. Keluarga yang mengasihi Tuhan, yang takut pada Tuhan, dan keluarga yang mengasihi sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.